Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Saya menyapa yang di rumah, Bapak Ibu yang di rumah, apa kabarnya? Luar biasa. Kami percaya bahwa Allah kita adalah luar biasa. Amin. Hari ini nilai ibadah Kesel Hosana kami. Biarlah ibadah hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Oke, sebelum kita memulai ibadah hari ini, saya akan mengundang Bapak Demetrius untuk membawa doa pembukaan. Hambanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai dengan ibadah kita, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada malam hari ini di hadapan hadirat-Mu. Begitu indah kasih-Mu selalu menolong menyertai kami sepanjang dari pagi. Walaupun kami sibuk dengan beraktivitas, tetapi kami mengucap syukur karena Engkau baik sehingga mempertemukan kami pada malam hari. Dan juga Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini kami ingin beribadah kepada Engkau. Sebelum kami mau beribadah Tuhan, kami minta Engkau kuduskanlah ruangan ini. Amin. Bahkan ruangan hati kami ya Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan ini, baik WL Singers, bahkan yang menjalankan collection, terlebih kami mendengarkan firman. Biarlah Tuhan urapilah kami semua, sehingga ibadah ini Tuhan, ibadah yang sangat luar biasa. Kami berkumpul di tempat ini, kami punya kelemahan keterbatasan dalam kehidupan kami. Tetapi kami minta Engkau kuduskanlah kami ya Tuhan Yesus. Sehingga biarlah ibadah ini betul-betul sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan pada saat ini Tuhan yang mengikuti live-nya di rumah juga Tuhan Engkau memberkati mereka. Baik yang kami di tempat ini juga Tuhan Engkau memberkati kami. Dan juga Tuhan kami datang dengan masalah, persoalan, sakit penyakit. Tetapi kami yakin dan percaya ibadah ini nanti sembuhkan semua sakit penyakit yang kami alami. Dan juga Tuhan anak-anak-Mu yang mengikuti live, yang sementara ini sakit juga Tuhan Engkau sembuhkan. Amin. Yang lemah yang Kau kuat ya Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah dari awal hingga berakhir di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Apapun menjadi pergumulan permasalahan kita Bapak Ibu, mari kita serahkan dalam tangan Tuhan. Sebab Dia ada setiap musim kita. Biarlah setiap masalah kita akan dijawab ketika kita bersandar kepada Dia. Dan bersama dengan Bapa kita menyalakan semuanya di bawah. Kita akan satu pujian penyembahan kita bersama dengan Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa.
nyanyi dari awal lagi. Kita bangkit berdiri, semua berdiri. Kita semua bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku di semusim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan ku.
Bapa. Haleluya. Hari ini kami siap lagi lebih dalam lagi memuji Engkau. Yang siap kita katakan amin. Amin. Siapa lagi? Shalom buat semuanya. Shalom. Tetap ada sukacita ya. Amin. Karena ketika memuji, memuliakan Dia, maka langkah-langkah kita akan semakin diberikan kesuksesan dan keberhasilan di dalamnya. Biarlah kita masuk pintu gerbangnya dengan sukacita ya. Amin. Mari kita angkat pujian kita satu lagi ini. Kita masuki gerbangnya. Haleluya. Dengan hati bersyukur. Selamanya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita sebentar. Ini lakukan lagu gembira. Masuki gerbangnya Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita ulangi lagi sekali lagi. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Ku bersuka sebab girangkanku. Haleluya. Persilakan duduk. Oke, mungkin hari ini ada yang mau nyampaikan kesaksian, biar kesaksian Bapak Ibu menjadi berkat. Mungkin ada Bapak Ibu? Opung Yosef kali ya? Saya persilakan. Ayo. Mungkin ada yang sudah siap? Ayo siapa ya? Pak Demetrius, bisa lah. Ah. Biar menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Shalom. Halo. Puji nama Tuhan, saya ingin mau menyaksikan betapa indah kasih Tuhan yang saya alami dalam keluarga dan rumah tangga kami. Dan juga Tuhan, saya bersyukur karena saya mendapatkan pelayanan di tempat ini. Saya mau ke sini kalau mau bicara secara manusia, waktunya mungkin tidak bisa, tetapi Tuhan itu luar biasa. Yes. Sehingga saya bisa dapat waktu, sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Amin. Dan juga Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan, walaupun sementara ini anak saya lagi sakit di rumah, tetapi saya yakin dan percaya
pasti Tuhan akan sembuhkan. Amin. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita serahkan hidup ini kepada Tuhan, pasti Tuhan menjawab setiap segala pergumulan kita. Yes. Dan juga tuh saya berterima kasih banyak kepada Bapak Gembala bahkan jemaat Tuhan di tempat ini, yang mana walaupun saya masih jemaat baru, tetapi bisa mempercayakan saya lewat pelayanan. Amin. Saya berterima kasih karena ini adalah kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Walaupun saya lewat live, keluarga-keluarga saya di kampung, bahkan yang di merantau di mana-mana sudah melihat saya. Puji nama Tuhan, ini sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Saya juga bisa ajak mereka untuk mengikuti live walaupun mereka di sana, tetapi kuasa Tuhan juga pasti melawat mereka di mana-mana. Dan terima kasih, ini adalah kesaksian saya. Shalom. Shalom. Oke, terima kasih hambanya Bapak Puji Demetrius. Kita mempersiapkan persembahan kita, biar hari ini kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Saya persilakan Ibu Eka untuk membawa doa persembahan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam yang indah ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan yang persembahan yang terbaik Tuhan, kiranya Kau berkati tangan-tangan yang akan memberi maupun yang belum bisa memberi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Kantong persembahan berjalan, kita angkat satu pujian, rapnya aja ya. Dia girangkan. Girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Terima kasih Bapak Ibu persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Biar yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat akan mendapat pemulihan yang luar biasa. Angkat pujian dengan sayap. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku.
tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan. Waktu dan tempatnya saya persilakan buat hambanya. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Mari kita naikkan pujian ini hanya sekali lagi dengan lembut, dengan penuh sayapmu. Ku mengangkat terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi pertolonganku. Di tempat, mari kita angkat tangan kita karena kita berserah pada Tuhan. Amin. Amin. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Kau yang ku sembah, Yesusku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Raja, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau melihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Ini tanda kami berserah hanya kepada-Mu ya Bapak. Hidup kami, Engkau yang punya hidup kami, yang punya segala-galanya yang kami miliki Tuhan. Kami mau berserah semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Pakai lidah, mulut, bibir hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biar kami boleh belajar dari firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami. Biar boleh menjadi rema dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat malam. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk kepercayaannya malam hari ini saya boleh dikasih waktu dan kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Jadi judul malam hari ini sharing firman Tuhan berubah untuk tujuan yang lebih baik. Amin. Amin. Mari kita buka dalam Mazmur 92 ayat 1 sampai 15. Oke, saya bantu bacakan dengan cepat ya. Begini firman Tuhan. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Iya. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan. Dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya.
tetapi Engkau di tempat yang maha tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau kutinggikan, tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi oleh minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Amen. Saya percaya bahwa Tuhan memanggil dan menyelamatkan kita itu punya purpose, punya tujuan. Kita memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia. Dengan demikian, kebenaran itu berdampak dan menjadi kesaksian bagi kemuliaan namanya. Amin. Bagaimana kita dikatakan berbeda dari orang-orang dunia? Dikatakan berbeda ya. Bila ada perubahan yang hidup, yang benar-benar nampak dan dilihat orang dengan tanda-tanda orang yang lahir baru ditandai dengan baptisan air, dengan baptisan. Dengan hal itu setiap kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita dibuat lahir baru. Kejahatan kita, dosa kita di masa lalu, hari itu telah Tuhan hapuskan. Jadi bersyukurlah kita. Dengan cara itu Tuhan menyelamatkan, memberikan keselamatan yang begitu sempurnanya sehingga kita hari ini ada. Jadi dikatakan bila ada perubahan hidup yang benar-benar dan nampak dan bisa dilihat orang. Kadang kita suka dengar orang ngomong tentang kita di belakang kita. Tapi jangan dulu underestimate. Kita bisa melihat omongan orang, kita bisa melihat sikap orang terhadap kita, itu mungkin menjadi cermin buat kita. Amin. Jadi pada saat orang ngomongin kita, Pak Harno pelit, Pak Harno ini gitu. Jangan underestimate dulu. Mungkin itu menjadi cermin buat kita. Jadi apa yang orang lihat dalam diri kita, itu adalah cermin hidup kita, cerminan kita. Jadi orang bisa mengutarakan apa yang menjadi kelemahan kita. Kalau kita melihat di cermin, mungkin kita ganteng, mungkin kita cantik secara fisik. Tetapi untuk inner beauty kita, karakter, pintaran kita, orang yang lihat. Matius 3 ayat 8 bicara, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Kalau hari ini engkau bertobat dari dari ilmu-ilmu kegelapan, bangkit bertobat dan kau dilepaskan, kau bisa sharing kepada orang-orang yang teman-temanmu yang masih punya ilmu gelap. Nyatakan, jadikan kesaksian, jadi saksi buat mereka. Jika kau hari ini lepas dan sudah bertobat dari narkoba, dari minuman keras, dan kau dilepaskan oleh Tuhan, kau bisa menjadi kesaksian buat mereka. Amin. Berubah dan berbuah merupakan kehendak Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Jadi inilah kehendak Tuhan dalam Roma 12 ayat 2. Saya bacakan tuh Bapak Ibu Saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Jadi pada saat hidup kita ini dibuat Tuhan, didesain Tuhan untuk berubah dan berbuah, terutama berbuah. Jika dalam hidupmu saat ini sampai dengan saat ini masih menjadi batu sandungan buat orang, mari jangan lagi memakai cara-cara yang istilahnya kotor untuk menjelekkan orang dan lain-lain. Tapi pakailah kekuatan kita yang daripada Tuhan untuk menjadi kemuliaan namanya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 18. Saya bacakan ayat yang sebelumnya. Saya begitu diberkati dengan Yohanes 15 ini. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Ayat 7 ini loh yang buat ketertarikan, ada antusias untuk wow gitu loh. Luar biasa gitu loh. Kita udah diselamatkan, kita udah ditebus dengan begitu mahalnya, dengan begitu sempurnanya oleh Tuhan. Dan kita diberkati. Bahkan apa yang kita minta, Tuhan kasih. Amin. Tapi ada syaratnya. Yaitu apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Itu intinya. Jadi hari ini apapun pergumulan saudara-saudara, apa yang belum tercapai, apa yang belum goal dalam hidupmu, mungkin ini sebagai jawaban. Apakah kita udah tinggal di dalam Tuhan? Apakah firman Tuhan sudah tinggal dalam hidup kita? Kita harus cross check dan perbaharui diri kita. Lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih antusias lagi untuk bagi teman-teman yang melayani. Bahkan Pak Dimitrius barusan kesaksian kalau beliau dipakai Tuhan di tempat ini, bahkan bisa membawa teman-teman mungkin di kampungnya untuk melihat live ini dan menjadi kesaksian, hidupnya boleh menjadi kesaksian, boleh buat saudara-saudara dan teman-temannya. Itu suatu hal yang patut dibanggakan gitu. Karena mungkin dulu kita sebagai orang bebal, orang bodoh gitu dalam
dalam hal kekristenan yang hanya Kristen KTP, yang minggu ke gereja sesuai mood aja. Tapi hari ini dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Mengapa setiap orang yang percaya harus berubah dan berbuah? Seorang Kristen dapat dikatakan berubah apabila karakternya juga berubah. Amin. Jadi apa bedanya kalau kita nggak berubah sama orang dunia? Nggak ada bedanya. Kalau misal di tempat pekerjaan kita suka korupsi, teman-teman kita korupsi, tapi kita bukannya melakukan kebenaran, bahkan kita terjerumus, bahkan kita ikut-ikutan. Jadi jangan, firman Tuhan udah bilang jangan serupa dengan dunia, tapi kita luruskan apa yang belok. Kita luruskan apa yang bengkok. Jika salah, ya bilang salah. Dosa is dosa. Nggak ada dosa setengah, nggak ada. Jadi dosa is dosa. Bohong, kecil besar dosa. Jadi nggak ada yang jangan buat alasan untuk dosa itu menjadi benar. Satu Korintus 13 ayat 1 bilang, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi orang yang diperbaharui, yang sudah diperbaharui, yang sudah berubah, baik karakternya, baik sifatnya, itu terlihat jelas dari perilakunya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti anak-anak. Jadi janganlah, jika kita sudah diperbaharui Tuhan, kita sudah tebus Tuhan dan sudah lahir baru, kita tinggalkan dosa-dosa lama kita. Janganlah kembali seperti anak-anak. Anak-anak yang bisa melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Kita sudah bilangin, kita sudah nasehatin, tetap dia lakukan. Karena masih anak-anak. Dan berpikir seperti anak-anak. Seperti anak kecil yang kita bilangin, no, jangan lakukan ini. Sesaat mungkin dia kerjakan, tapi nanti diulangin lagi. Jadi kita kalau udah dewasa, kita tinggalkan itu. Kita harus berpikir seperti orang dewasa. Orang dewasa pun berpikir jangan yang negatif thinking terus. Jangan yang negatif thinking terus. Mama saya tiap hari nontonnya YouTube yang soal kriminal lah istilahnya. Yang kriminal kayak gitu-gitu. Satu kali saya kasih tahu jangan nonton yang kayak gitu. Jadi mindsetnya nanti dan memang ceritanya juga setiap hari tentang itu gitu. Jadi tontonlah yang firman Tuhan, saya bilang. Ada khotbahnya Bu Heni segala macam gitu. Zaman sekarang udah canggih, udah digital. Jadi jangan sampai apa yang maju, zaman boleh maju. Segala macam kita bisa search di Google sekali klik. Mau yang bagus, mau yang jelek, mau yang suci, mau yang porno sekalipun bisa. Tergantung kitanya bagaimana. Berubah berarti bergerak menuju ke arah Kristus dengan meninggalkan sifat kekanak-kanakan dan bertumbuh
menjadi dewasa rohani. Amin. Jangan kita sudah mencapai level yang lebih baik dari sebelumnya. Jangan kita melakukan sesuatu yang menurunkan standar itu. Kita sudah melayani lama, kita sudah melayani bertahun-tahun, bahkan dari kecil. Jatuh bangun pasti, tapi jangan sampai tergeletak, jangan sampai tersungkur. Kita harus bangkit, karena kita udah kenal Tuhan. Jangan kalah sama orang yang kenal Tuhan baru dan menggebu-gebu dan antusias banget melayani Tuhan. Kita kadang-kadang ngelihat orang yang baru percaya Tuhan begitu luar biasanya rohnya, nyala-nyala. Sedangkan kita yang dari kecil bukan tinggal di gereja, kita kalah. Bukankah masih banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan dan ditinjau dari sudut umur pun dewasa atau tua, namun mereka tetap saja memiliki kerohanian yang kerdil. Itu saya bilang. Jadi Ibrani 15:12, Ibrani 5 ayat 12 sampai 13 berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Jadi, begitu sia-sianya gitu loh. Apa yang kita bangun dari kecil. Apa yang seharusnya tuh kita udah jadi pengajar gitu. Kita udah menjadi saksi buat orang-orang yang masih kerdil rohaninya, bahkan belum kenal Tuhan. Tapi justru kita malah buat dosa lagi, jatuh lagi. Kalau buat dosa berulang kali, stop kedua kali, ketiga kali, lalu menjadi kesaksian, fine, bagus. Tapi kalau terus jatuh, nggak jadi berkat, sia-sia hidup kita. Sia-sia keselamatan Tuhan, sia-sia darah Tuhan udah tebus kita di kayu salib. Jadi penutup untuk firman Tuhan, untuk sharing malam hari ini, jangan terus menjadi bayi atau anak-anak rohani. Jadilah orang Kristen yang makin hari makin dewasa. Perubahan karakter adalah salah satu tandanya. Amin. Untuk firman Tuhan malam hari ini, saya Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Untuk satu tujuan yang baik harus mengubah hidup kita lebih baik. Amin. Itu maksudnya firman Tuhan hari ini. Kita percaya bahwa Kersel Hosana dipakai Tuhan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan bagi banyak orang, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita belajar terus untuk melayani, ya, baik dalam pujian, baik musik, baik berdoa, baik juga untuk pemberita firman Tuhan. Ya, tadi yang bawakan firman Tuhan itu Bapak Harno Paulo Sitompul. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Iya, saya percaya semua nanti anggota Kersel ini pengkhotbah. Amin. Haleluya. Amin. Ibu Lim Ebe. Iya, luar biasa ya. Haleluya, haleluya. Ada kesaksian yang luar biasa. Sehingga di daerah Alor Bapak sudah dikenal di sana, ya. Haleluya, luar biasa. Ya, memang doa kita, ya, saya melihat orang-orang dari timur banyak di daerah kita ini. Kita berdoa terus
masuklah Pak Sali yang awal di sini orang Timur ya kan, dan yang lainnya. Sekarang Pak Demetrius ada yang membawa temannya ya. Saya juga lihat adik-adiknya waktu live pagi kita bahkan malam juga ada Elihin, terus ada juga si itu ya kan, si Panap ya kan. Oke, luar biasa ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pertemuan Kersel kita pada hari ini. Dan saya ingatkan terus, usahakan khususnya jemaat-jemaat Tuhan yang sudah dibagi di setiap Kersel, tetap berusaha untuk ikut Kersel ya. Cuma 1 kali sebulan saja, usahakan ya. Kersel Hosana, bulan ini memang dapat 2 kali jatah ya. Oke, jadi untuk bulan depan ada yang 2 kali jatah, saya lihat itu Kersel. Haleluya. Dan puji syukur juga nanti di bulan yang berikutnya. Ya luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya dalam Kersel ini kita akan menjadi satu keluarga yang lebih dipererat dalam kasih Tuhan. Amin. Ya, kita berkata bahwa di tempat ini bukanlah pelayanan kita yang paling super, tetapi kita untuk belajar terus untuk menjadi super. Amin. Super tentunya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu terima kasih buat Kersel Hosana yang sudah melayani kita hari ini. Kita percaya Tuhan yang memberkati, baik dalam usaha, tenaga, bahkan juga materi yang dikeluarkan untuk datang ke tempat ini, waktu istirahat. Mungkin ada yang belum makan ya kan? Ya, benar. Ada yang belum makan, nanti selesai ini kita makan. Haleluya, haleluya. Nanti Pak Sali langsung dipilih siapa yang bertugas buat Kersel berikutnya ya. Siap. Jadi biar langsung dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita jangan lupa besok pagi kita ada doa saat teduh yaitu jam 4.40. Tetap di channel ini Bapak Ibu sehingga kita bisa lebih lagi ya bertumbuh dan juga diurapi Tuhan sebelum memulai segala aktivitas kita. Oleh karena itu terima kasih buat kebersamaannya, buat kesatuan hati kita. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu di rumah mereka masing-masing dan juga Tuhan juga memberkati kita semuanya. Ya, jadi saya berdoa pulang dari tempat ini semua kita sehat-sehat dan tidak ada kekurangan satu apapun. Dan tidak ada virus yang menempel dalam tubuh kita. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri Kersel yang luar biasa ini. Kita datang kepada Tuhan, kita katakan kiranya Engkau memberkati kami. Oh, kiranya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku. Katakan daripada malapetaka. Katakan sehingga sekali lagi katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di akhir daripada ibadah Kersel pada malam hari ini kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Amin. Kami melihat pekerjaan tangan-Mu yang begitu luar biasa. Menuntun kami sampai di tempat ini, memberkati kami, mengurapi kami. Dan kami percaya setiap apa yang kami lakukan Tuhan Yesus disenangkan. Dan jemaat-jemaat Tuhan diberkati. Oleh karena itu kamu berkati pelayan-pelayan-Mu, bahkan Kersel Hosana dengan berkat yang sempurna. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan juga umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Yang mereka dengan tekun mengikuti Kersel ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya langkah-langkah kami berikutnya akan langkah-langkah yang menuju kebahagiaan, Amin. keberhasilan, kesuksesan. Amin.
Dan kami mau mengubah hidup kami, mengarah kepada apa yang menuju kesuksesan. Amin. Sehingga kami tidak sama lagi, tetapi berbeda. Amin. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat anak daripada Bapak Demetrius yang saat ini kurang sehat. Hamba mau percaya. Oh Tuhan. Karena Bapak ini mengutamakan Tuhan, maka Tuhan yang menyembuhkan anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya pulang dari tempat ini ada mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Sembuhkan. Sehingga anaknya bertumbuh sehat dengan sempurna. Amin. Bahkan kami berdoa saat ini buat Bapak Pendeta Amos Hasibuan Oh yang Yesus. tadi sore atau siang Oh, haleluya, Yesus. perut yang menggembung terus yang keras sudah disedot cairannya. Oh, dalam nama. Dan puji Tuhan hari ini HB-nya juga sudah mulai naik. Kami percaya semua atas pekerjaan Tuhan, semua atas seizin Tuhan. Dan kami percaya mujizat-mujizat berikutnya akan terjadi dalam kehidupannya. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari kami mau pulang dari tempat ini. Tuhan mengantarkan kami dengan sempurna adanya. Bahkan Tuhan akan membawa kami juga sempurna adanya. Semua sehat-sehat, roh maut, roh kecelakaan, penyakit dihalaukan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh beristirahat dengan sukacita, bermimpi tentang kemuliaan Allah. Dan memulai hari-hari kami besok dengan berkat-berkat yang sudah menantikan kami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Kersel Hosana, bahkan Bapak Ibu yang ada di rumah, mari angkat kedua tanganmu. Aminkan setiap doa-doa ini agar terjadi dalam kehidupan kita bersama. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Amin. Dan saat ini kita pulang membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita Kersel Hosana mengucapkan maju terus, tetap semangat ya. Yang di depan duduk aja kali, yang di belakang boleh berdiri. Agak dekat dikit. Dekat dikit, ayo biar kelihatan. Oke, boleh Kak? Oke. Ketuanya yang apa? Yang komando. Kami Kersel Hosana. Oke. Ayo, kami Kersel Hosana mengucapkan maju terus. Satu. Kami Kersel Hosana mengucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.